Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let me introduce myself. My name is Ahmad Farisi, and my major is bahasa Inggris dan Pare-Pare. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lihat di atas itu adalah nama dari program atau bisnis yang akan saya jalankan ke depannya. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bekerjasama dengan saya untuk mengembangkan bisnis saya ini. Jadi ringkasnya itu saya ingin membuat sebuah kursus bahasa Inggris berbasis komunikasi yang aktif dan bertahap. Kita mau melaksanakan yang namanya English Camp, lalu kelas online, lalu kelas offline. Nah, pun pasti ada masalah, tapi kita punya solusinya. Masalah yang kita hadapi di lingkungan kita saat ini itu speakingnya rendah, lalu lingkungan berbahasanya itu minim. Nah, kita memberikan solusi dalam bisnis kita ini itu seperti English Camp, kemudian kita berikan kelas online dan mereka mentor yang aktif berbicara dengan muridnya. Lalu dalam visi-misi dan target pasar kami itu kita ingin menjadi lembaga khusus yang terdepan di sosial, itu visi kami. Lalu target pasar kita itu ada anak SMA, SMP sederajat, SMA sederajat, mahasiswa, lalu orang yang ingin mengambil TOEFL, lalu mencari kerja. Lalu berikutnya itu model bisnisnya. Jadi kita ini model bisnisnya kami ini kita melalui bertahap mulai dari fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, kenapa kita memberikan fase-fase seperti ini? Seperti yang kita ketahui, kalau kita membuat suatu bisnis itu kita harus membangun sebuah branding. Nah, disinilah kita memberikan brandingnya bisnis kami itu dari English Camp. Kita English Camp itu bangun branding untuk di fase pertama. Nah, jadi fokus utama kita di English Camp ini cuma membangun brandingnya kita dulu. Dan di soal untung itu tidak sampaikan dulu, tapi kita tidak mengincar minus juga. Kita mengincar balance input dan outputnya itu sama. Berarti kita mendapatkan pendaftar untuk kelas online nantinya itu di fase kedua. Kenapa kita kasih kelas online di fase kedua setelah English Camp? Karena English Camp itu mengandung banyak biaya yang pastinya tidak sedikit. Jadi kita menerapkan kelas online yang biayanya itu masih tergolong masih sedikit lah. Jadi kita bisa menerapkan kelas online di fase kedua setelah English Camp yang mengandung banyak biaya tersebut. Lalu setelah kelas online, kalau kita sudah mendapatkan 50 pendaftar atau lebih di kelas online ini, kita akan melaksanakan yang namanya kelas offline. Kelas offline ini kita akan menyewa gedung dan memberikan sebuah kelas yang pastinya sangat interaktif dan tutornya sangat profesional. Nah, di sini di Camp kita melaksanakan 3 hari 2 malam. Nah, kita targetnya itu 30 peserta dan biaya peserta itu 500.000. Dan di sini terhimpun dengan baju, modul siswa, lalu makan 3 kali seharinya, 3 kali seharinya peserta, dan 4 tinggal peserta. Sini sudah ikut 500.000 selama 3 hari 2 malam. Selanjutnya itu kelas online. Kita menerapkan SPP selama 100.000 sampai 150.000. Targetnya kita itu pertemuan itu 2 kali per minggu melalui Zoom atau Google Meet. Lalu di kelas offline itu SPP kita targetkan itu 175 sampai 225.000. Ya, kita menargetkan ya kelas offline-nya nanti kita itu bukan hanya tempat yang kelas dan kelas pada umumnya tidak, tapi kita akan menerapkan kelas yang bisa kita tambahkan di situ seperti tempat-tempat untuk foto-foto. Tempat untuk foto-foto maksudnya di sini kita menaruh
beberapa aksesoris yang mungkin bisa membuat peserta atau siswa menjadi lebih fun dalam kelas. Lalu surplus penghasilan dari English Camp yang kita akan hasilkan itu pada bulan berkisar 210.000, kita targetkan juga 210.000. Lalu untuk kelas online itu surplusnya selama 1.605.000 selama bulan. Selanjutnya menurut SWT itu SWOT-nya Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Fit itu strength-nya kita khususnya kami ini melaksanakan lebih banyak speaking dan membangun lingkungan yang komunikatif dan tidak hanya bergantung pada kelas-kelas saja. Lalu weaknesses seperti kita ketahui bisnis tim kami ini masih baru. Itu salah satu weaknessnya kita. Lalu opportunity seperti tadi yang saya jelaskan tadi, kalau target audiens kita itu orang yang mau melaksanakan TOEFL. Dan seperti yang kita ketahui, TOEFL orang sekarang yang mencari TOEFL itu sudah banyak. Jadi orang-orang mencari kelas yang kita memberikan fasilitasnya. Lanjut, strategi pemasaran dan organisasi. Jadi seperti tadi itu ada kelas yang feature table yang bisa di foto-foto dimanapun di sudutnya kelas. Nah, dari siswanya itu bisa memasarkan kelas secara tidak langsung. Itu kalau kelas offline tadi, tapi yang dari English Camp yang tadi itu kita bekerja sama dengan beberapa media untuk memasarkan English Camp kita nanti seperti akun TikTok, Instagram, Telegram begitu, Tokos begitu, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Lalu selanjutnya itu roadmap, ya target peserta kita itu dimulai dari English Camp sampai tahap offline-nya nanti itu 50, lalu 100, 200 kita menargetkannya secara bertahap sesuai dengan fase-fase yang kami berikan. Lalu dia targetkan dan ekspansi kita itu di Sulawesi Selatan saja. Ya, jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengundang